Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita bakal nyelami bagian yang menarik banget dari pemahaman otak. Betul. Kita masuk ke bab 4 dari buku Jeff Hawkins, A Thousand Brains. Judulnya Otak Mengungkap Rahasianya. Sumber kita ya bab itu sendiri, jadi kita langsung gali dari pemikiran Hawkins ya. Iya, ini bab yang penting sih karena Hawkins di sini cerita soal momen-momen penemuan pribadinya. Semacam kayak di balik layar risetnya dia, Iya. hampir 2 dekada gitu. Yang mengubah cara pandangnya dia dan mungkin kita semua juga soal neokorteks. Itu dia. Nah, misi kita di sini itu ngebongkar 3 momen aha kunci yang dia alami. Fokusnya nanti ke gimana otak itu ternyata mesin prediksi. Dan juga konsep, apa tadi namanya? Reference frames ya. Betul, bingkai referensi. Katanya itu jadi kunci buat ngerti kecerdasan. Kedengerannya agak teknis mungkin ya, tapi tenang, kita urai bareng-bareng. Istilah reference frames mungkin baru buat sebagian, tapi idenya sebenarnya cukup nyambung kok nanti kalau kita pakai analogi. Oke, sering banget kan kita dengar otak itu katanya objek paling kompleks sealam semesta. Nah, Hawkins punya pandangan unik soal ini. Iya, dia bilang, mungkin kompleksnya tuh karena kita aja yang belum punya kerangka teori yang pas buat ngelihatnya. Dia ngasih perumpamaan soal pergerakan planet dulu sebelum Kopernikus. Analogi astronomi ini oke banget sih. Dulu kan, sebelum orang paham matahari itu pusatnya, wah lihat planet gerak di langit itu ruwet banget, aneh lintasannya. Pusing lah pokoknya. Nah, tapi begitu Kopernikus, terus Kepler, ngasih kerangka yang benar, heliosentris itu, pergerakannya jadi bisa ditebak. Bukan berarti ngitungnya gampang ya, tapi misteri dasarnya hilang gitu. Persis. Dan Hawkins yakin hal yang sama bisa jadi berlaku buat neokorteks. Semua sambungan neuron yang kelihatannya rumit banget itu Bisa jadi lebih simpel kalau kita nemu kerangka yang tepat. bisa jadi. Mungkin nanti kita lihat, terus mikir, oh ya ampun, gitu doang tol cara kerjanya kok nggak kepikiran dari dulu ya? Iya juga ya. Dan dia yakin banget loh, sampai ngebayangin nanti teori dasar otak ini bisa masuk kurikulum SMA gitu. Wah, itu nunjukin betapa yakinnya dia ya. Kalau dibalik kerumitan ini, ada prinsip dasar yang sebenarnya relatif sederhana. Betul. Oke deh, yuk kita masuk ke inti perjalanannya. Jadi selama 18 tahun risetnya dia di Redwood Neuroscience Institute, terus ke Numenta, Hawkins nyorot 3 lompatan pemahaman penting. Ini bukan sejarah lengkap neuroscience ya, tapi lebih ke momen-momen penting buat dia pribadi. Pas dia ngerasa kayak, dapat bisikan dari alam gitu katanya. Nah, oke. Kita mulai dari yang pertama ya. Boleh. Momen aha pertama ini, kejadiannya lumayan awal, sekitar tahun 1986. Kesadaran kuncinya gini, fungsi utama neokorteks itu bukan cuma nerima input, proses, terus keluarin output perilaku. Kayak model komputer, input, proses, output gitu ya. Nah, bukan cuma itu. Tapi fungsi utamanya ternyata adalah mempelajari model prediktif tentang dunia. Model prediktif, jadi otak kita ini kayak mesin peramal gitu. Selalu nebak apa yang bakal terjadi selanjutnya. Iya, persis. Menebak apa yang bakal kita lihat, kita dengar, kita rasain berikutnya. Dan ini perubahan cara pandang yang gede banget. Kalau prediksi fungsi utamanya, berarti ngerti di mana otak bikin prediksi itu jadi kunci buat ngebongkar semuanya dong. Itu dia. Tapi ini langsung munculin pertanyaan-pertanyaan yang, wah, susah juga. Pertanyaan kayak gimana tuh? Bedain antara prediksinya dia sama input yang beneran masuk dari indera kita. Wah iya, kalau nggak bisa bedain, kita bisa halusinasi terus dong ya, ngira prediksi kita itu kenyataan. Betul sekali, itu poin krusialnya. Kacau kan kalau kita nggak bisa bedain mana yang kita harap lihat sama yang beneran kita lihat. Hawkins awalnya mukir ada neuron prediksi khusus ini kan, tapi kayaknya ada masalah sama ide itu ya. Ya, ada 2 masalah utama. Pertama, soal jumlahnya, skalanya. Otak kita kan bikin ribuan, mungkin jutaan prediksi tiap saat. Bahkan buat hal simple kayak jalan di ruangan. Wow, sebanyak itu ya? Iya. Nah, kalau tiap prediksi itu diwakilin sama neuron yang aktif, firing, harusnya ada banyak banget neuron prediksi ini. Tapi pas dicek di otak, kok kayaknya nggak sebanyak itu neuron yang tugasnya khusus buat prediksi aja. Oke, itu masalah pertama. Terus yang kedua? Masalah kedua ini soal kesadaran kita. Kita ini ternyata nggak sadar sama sebagian besar prediksi yang otak kita bikin. Contohnya yang tadi, pas megang cangkir kopi itu ya? Nah, itu dia.
Pas Anda pegang cangkir, otak itu terus prediksi sensasinya. Teksturnya gimana, suhunya, bentuknya di tiap jari. Tapi kita nggak ngerasa denger prediksi itu ya, kecuali... Kecuali ada yang aneh. Misalnya tiba-tiba jari Anda ngerasain ada retakan halus yang nggak diduga. Nah, baru Anda sadar. Prediksi yang normal itu jalan di belakang layar aja. Kita nggak ngeh. Jadi, kalau prediksi itu lewat neuron yang firing, kok kita nggak sadar sama aktivitas segede itu? Gitu ya pertanyaannya. Betul. Teka-teki ini nih yang bawa Hawkins ke penemuan kunci kedua. Momen aha. Berikutnya. Ini soal mekanisme prediksinya ya. Yap, Di tingkat sel. iya. Dia sadar, sebagian besar prediksi itu ternyata nggak diwakilin sama neuron yang firing, yang ngirim sinyal keluar. Tapi lewat sesuatu yang namanya dendrit spikes. Oke, dendrit spikes. Dendrit itu kan cabang-cabang neuron yang nerima sinyal ya. Betul, Berarti ini aktivitas di dalam neuron itu sendiri. persis. Bayangin dendrit spike ini kayak bikin neuronnya jadi sedikit lebih siap atau lebih waspada. Gimana tuh maksudnya lebih siap? Secara teknis, ada lonjakan listrik kecil di dendrit, ini naikin voltase di dalam badan sel neuronnya sebentar. Nggak cukup kuat buat bikin neuronnya firing sendiri. Oke. Tapi, bikin dia jadi lebih gampang firing dan firingnya dikit lebih cepat kalau input sensorik yang dia harapkan itu beneran datang di sambungan lain, sinapsis, di neuron itu. Jadi kayak pelari di garis start ya. Udah posisi nunduk, ototnya tegang, siap lari pas pistolnya bunyi. Dia belum lari tapi udah siaga. Analogi yang pas. Dan ini ngejelasin kenapa kita nggak sadar sama sebagian besar prediksi. Karena kejadiannya di dalam neuron aja, nggak dikirim keluar. Betul, karena prediksinya itu kondisi siap di dalam neuron lewat dendrite spikes, bukan sinyal aktif yang dikirim antar neuron pakai akson. Nggak ada siaran prediksi keliling-keliling otak yang bisa kita sadari. Prediksinya baru jadi nyata gitu ya, pas ketemu sama input yang cocok. Itu dia. Nah, penemuan ini dampaknya gede banget. Muncul teori baru soal cara kerja satu neuron. Ternyata lebih rumit dari cuma penjumlah input biasa. Dan juga gimana sirkuit neuron di neokorteks bisa belajar dan prediksi sequence atau urutan waktu gitu ya. Iya, mereka fokus ke lapisan-lapisan sel di neokorteks yang sering kayak tersusun jadi kolom-kolom vertikal kecil gitu, namanya mini kolom. Unit pemrosesan dasar gitu ya. Bisa dibilang gitu. Nah, gimana mini kolom ini bisa belajar ngenalin dan prediksi urutan pola? Kayak urutan nada di lagu atau urutan bunyi pas kita ngomong. Dan ini bukan cuma ide doang kan, mereka bikin simulasi komputernya juga. Oh ya, jelas. Tim di Numenta bikin simulasinya. Hasilnya lumayan keren. Sirkuit dari puluhan ribu neuron simulasi bisa belajar ribuan sekuens yang rumit. Yang lebih keren lagi katanya, simulasi ini nunjukin modelnya kuat banget, robust gitu. Betul. Dia tetap bisa jalan bener meskipun ada neuronnya yang rusak sampai 30%. Atau kalau inputnya agak berisik, nggak sempurna. Mirip otak kita kan? Tahan banting. Iya juga ya. Teori ini dipublikasiin resmi kok. Ada white papernya tahun 2011, terus masuk jurnal peer review tahun 2016. Judulnya panjang tuh. Why Neurons Have Thousands of Synapses, A Theory of Sequence Memory in the Neocortex. Katanya sih paper ini lumayan rame diakses orang. Oke, tapi kayak biasa ya, di sains, satu jawaban munculin pertanyaan baru lagi. Aha, ya benar. Teori memori sekuensial ini bisa jelasin prediksi elemen berikutnya dalam urutan yang udah dipelajari, kayak nada berikutnya di lagu tadi. Tapi, pertanyaannya jadi lebih rumit. Gimana otak prediksi input sensorik berikutnya kalau input itu berubah gara-gara kita sendiri yang gerak? Ah iya, bukan cuma urutan pasif yang kita terima ya. Betul. Misalnya pas kita gerakin mata atau kepala. Input visual kan berubah total tuh. Gimana otak tahu apa yang bakal kita lihat setelah kita gerak? Ini dia masalah prediksi sensori motor. Prediksi sensori yang nyambung sama gerakan motorik. Nah, dan ini jembatannya ke momen aha yang ketiga. Yang ini kata Hawkins penemuan paling dasar dan paling mengubah segalanya ya. Kejadiannya sekitar 2016 ya. Yang pas dia lagi megang cangkir kopi itu. Iya, cerita ikoniknya gitu. Dia lagi duduk megang cangkir kopi, mikirin masalah prediksi sensori motor ini. Terus gimana? Dapat ilham? Dia tiba-tiba sadar sesuatu yang radikal. Mungkin fokus utama neokorteks itu bukan ngolah input sensorik itu sendiri. Padahal kan itu asumsi banyak orang, termasuk dia juga sebelumnya. Terus fokusnya apa dong? Fokusnya neokorteks itu mungkin lebih banyak sibuk ngurusin bikin dan mainin struktur internal yang namanya reference frames.
bingkai referensi tadi. Dia curiga sebagian besar sirkuit neokorteks itu tugasnya buat ini. Iya, curiga gitu. Oke, reference frames. Coba kita jelasin lagi pelan-pelan. Tadi analoginya peta ya? Betul. Kayak garis lintang sama bujur di peta. Nah, garis-garis itu kan ngebentuk reference frame, kerangka acuan. Fungsinya buat apa kerangka itu? Kerangka itu ngasih tahu kita lokasi suatu tempat. Tapi nggak cuma lokasi absolutnya aja, tapi juga lokasi relatif antar tempat. Dan gimana cara kita pindah dari satu titik ke titik lain di dalam kerangka itu. Dan katanya otak kita punya ratusan ribu bingkai referensi kayak gini. Buat macam-macam hal. Iya, ratusan ribu ini angkanya penting nih. Gede banget skalanya. Jadi bukan satu peta gede buat semua, tapi banyak banget peta kecil yang spesifik. Ada peta buat cangkir kopi, peta buat badan kita sendiri, peta buat ruangan. Bahkan mungkin buat konsep-konsep abstrak juga. Tapi kenapa sih ini penting banget? Kok bisa jadi penemuan besar? Karena reference frames ini caranya otak belajar struktur dunia. Struktur. Maksudnya? Gini, cangkir kopi itu kerasa sebagai satu benda utuh karena bagian-bagiannya, pegangannya, bibirnya, alasnya, itu punya lokasi yang tetap relatif satu sama lain. Dalam bingkai referensi si cangkir itu. Oke. Pas Anda putar cangkirnya, sensasi di jari kan berubah. Tapi otak tahu itu masih cangkir yang sama. Kenapa? Karena dia ngelacak gerakan bagian-bagian itu di dalam bingkai referensi si cangkir. Jadi soal hubungan spasial antar bagian ya, susunannya gitu. Tepat. Struktur itu soal gimana bagian-bagian nyusun sesuatu secara relatif. Muka ya muka karena mata, hidung, mulut posisinya khas di bingkai referensi muka. Mobil ya mobil karena roda, pintu, jendela susunannya gitu di bingkai referensi mobil. Kalau nggak ada reference frames, dunia cuma sensasi acak dong. Nggak ada bentuk, nggak ada makna. Bisa jadi begitu. Dunia cuma bakal jadi kumpulan sensasi yang nggak nyambung dan nggak berarti. Nah, di sini Hawkins ngerasa nemu benang merahnya ya. Dia nyambungin ini sama pencarian ilmuwan kayak Fernand Moncastle soal algoritma kortikal universal. Satu set operasi dasar yang dilakuin semua bagian neokorteks. Dan juga pencarian Francis Crick soal kerangka kerja baru buat memahami otak. Jawabannya mungkin ada di reference frames ini, gitu ya? Iya, dia ngerasa gitu. Ini kayak missing ingredient-nya. Potongan puzzle kunci yang hilang. Meskipun pas dapat ide itu, dia belum tahu persis gimana caranya neuron di kolom kortikal itu bikin reference frames ini. Dia udah yakin banget kalau ini arah yang benar. Dan keyakinan ini bukan asal yakin aja kan? Ada alasannya. Iya, dia jelasin pakai konsep constraints atau kendala dalam sains. Bisa dijelasin dikit nggak maksudnya constraints ini? Bisa. Jadi, constraints itu kayak sekumpulan fakta atau kondisi yang udah kita tahu, yang harus bisa dijelasin sama teori baru, biar teori itu dianggap benar. Contohnya di neuroscience apa tuh? Ya, detail anatomi otak, sifat-sifat neuronnya gimana, hasil eksperimen psikologi, macam-macam lah. Makin lama masalah diteliti, biasanya makin banyak constraints yang ketahuan. Analogi teka-teki silangnya TTS itu ngebantu banget sih. Iya kan? Kalau nemu satu kata cocok sama satu petunjuk, bisa aja salah nebak. Tapi kalau nemu dua kata nyilang, dua-duanya cocok sama petunjuknya, huruf di tengahnya juga pas. Wah, kemungkinan benernya lebih gede kan? Apalagi kalau udah 10 kata nyilang, semua cocok, semua huruf pas, kemungkinan semuanya salah itu kecil banget kan? Udah pede nulis pakai tinta permanen lah. Nah, momen ahara, kayak pas nemu ide reference frames ini, kata Hawkins, itu terjadi pas satu ide baru tiba-tiba bisa ngejelasin banyak banget constraint sekaligus. Kayak langsung klik gitu ya. Banyak teka-teki yang tadinya bikin bingung, tiba-tiba kejawab sama ide ini. Itu makanya dia bisa yakin banget meskipun detail cara kerja neuronnya belum kebayang semua waktu itu. Dan bener aja, butuh waktu bertahun-tahun setelah itu. Katanya lebih dari 3 tahun pas buku ini ditulis, dan risetnya masih jalan terus. Buat timnya benar-benar ngurai dampaknya teori reference frames ini. Dan nyoba bikin model gimana neuron bisa ngelakuin itu. Salah satu hasilnya itu paper tahun 2019, judulnya A Theory of How Columns in the Neocortex Enable Learning the Structure of the World. Paper ini nunjukin gimana satu kolom kortikal, unit dasar tadi, bisa belajar struktur 3D sebuah benda. Modelnya bilang, kolom kortikal itu punya neuron buat nandain lokasi sensasi di benda itu pakai reference frame. Selain neuron buat fitur sensoriknya sendiri. Jadi pas kita gerak sambil ngerasain benda, misalnya jari nyentuh bagian-bagian cangkir, kolom kortikal bisa bangun model 3D benda itu lewat siklus. Ngerasa di lokasi X, gerak, ngerasa di lokasi Y. Gitu terus. Wah, ini langsung ngejawab masalah prediksi sensori motor tadi dong ya? Betul.
Biar bisa prediksi apa yang bakal dirasain setelah gerak, tiap kolom kortikal perlu tahu di mana input sekarang ini berada relatif terhadap si benda itu. Informasi lokasi ini dapatnya dari reference frame. Itu dia. Nah, bab ini ditutup agak menggantung dikit nih. Ada pertanyaan terbuka buat bab selanjutnya. Pertanyaannya apa? Gimana persisnya? Neuron-neuron di neokortex bisa ngewakilin lokasi dalam reference frames ini. Mekanisme selulernya gimana? Hawkins ngasih petunjuk kalau jawabannya mungkin ada di bagian otak yang lebih tua, hipokampus sama korteks entorhinal itu ya. Iya, area itu kan udah ketahuan punya sel-sel khusus kayak Flay cell, sel tempat sama grid cell, sel kisi. Yang buat navigasi spasial sama bikin peta lingkungan. Mungkin neokorteks minjam mekanisme serupa gitu? Mungkin, tapi detailnya gimana? Nah, itu bahasan lain lagi. Oke, jadi kalau kita rangkum nih perjalanan kita di bab 4 ini, ada 3 momen pencerahan kunci dari Hawkins. Neokorteks itu mesin pembuat model prediktif dunia. Prediksi di tingkat neuron itu terjadinya diam-diam. Lewat dendrit spikes yang siapin neuron, bukan lewat firing yang berisik. Dan 3, yang paling dasar. Reference frames, struktur kayak peta internal itu adalah fondasi kerja neokorteks, kunci buat belajar struktur dunia dan bikin perilaku cerdas. Nah, sekarang pertanyaan penting buat Anda semua, para si pembelajar yang lagi dengerin. Kenapa sih ini relevan? Apa artinya buat kita? Pemahaman ini, kalau benar ya, itu secara mendasar ngubah cara kita lihat diri kita sendiri. Ini nyentuh inti cara Anda paham informasi baru, cara Anda ngenalin benda di sekitar, cara Anda jalan-jalan di lingkungan fisik atau bahkan lingkungan konsep. Kecerdasan, persepsi, cara mikir, semua akarnya mungkin di kemampuan neokorteks kita bangun dan pakai ribuan reference frames ini. Iya, tiap kali Anda belajar hal baru, tiap kali Anda dapat momen aha, itu mungkin sebenarnya lagi ada pembentukan atau penyesuaian peta mental ini di otak Anda. Ini bawa kita ke pemikiran penutup nih. Kalau semua pengetahuan dan pemahaman kita, dari hal konkret kayak ngenalin muka temen, sampai konsep abstrak kayak keadilan, itu dibangun di atas reference frames. Kerangka-kerangka acuan internal ini. Seberapa sadar sih kita sama peta yang kita pakai? Seberapa fleksibel atau kaku peta mental kita? Dan lanjutannya nih, jangan-jangan banyak salah paham, debat kusir, atau bahkan konflik, baik di hubungan pribadi atau skala sosial yang lebih luas. Itu terjadi karena kita, tanpa sadar, pakai reference frames atau peta mental yang beda banget buat ngertiin isu atau konsep yang sama. Bisa jadi kita ngomong tapi nggak nyambung karena kita jalan di medan ideologi atau konsep pakai peta yang beda sama sekali. Wah, menarik banget ya buat direnungin lebih lanjut. Gimana peta Anda ngebentuk realitas Anda? Sesuatu untuk dipikirkan. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini, mengintip rahasia yang mulai diungkap oleh otak. Sampai jumpa di sesi berikutnya.